Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elistianawati dalam mata pelajaran desain busana. Kali ini saya akan membahas materi mengenai karakteristik blus, di mana materi ini tertuang dalam kompetensi dasar menerapkan desain blus sesuai dengan konsep kolase yang ada di kelas 11 kompetensi keahlian tata busana. Diharapkan dengan adanya video ini, kalian mampu memahami dan mengidentifikasi karakteristik desain blus dengan benar. Langsung saja yuk, kita mengenal blus agar kalian tidak salah dalam memahami jenis-jenis busana yang ada banyak sekali di sekitar kita. Blus adalah busana luar wanita bagian atas yang panjang umumnya sampai panggul atau lebih pendek. Sedangkan blus yang panjangnya melewati batas panggul disebut tunik. Blus dikenakan untuk pasangan rok atau celana. Blus merupakan pakaian yang menutupi badan bagian atas sampai di bawah pinggang. Blus dapat dipakai di luar ataupun di dalam rok atau celana. Dan blus merupakan pakaian bagian atas berlengan pendek maupun panjang. Blus yang baik merupakan blus yang jika dipakai sesuai dengan ukuran dan bentuk tubuh si pemakai, serta membuat pemakai menjadi lebih percaya diri. Blus disebut juga dengan kemeja perempuan, di mana memiliki berbagai macam model dan jenis. Beberapa jenis blus ini perlu untuk diketahui karena mempunyai penamaan yang berbeda-beda. Sebagai salah satu jenis busana wanita yang cukup populer, blus pasti selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Terbukti sampai saat ini saja, model blus yang biasa dipakai untuk pelengkap gaya penampilan semakin banyak. Ada blus yang berkesan klasik dan vintage, namun ada juga blus modern dengan lengan dan kerah yang unik. Blus yang merupakan pakaian wanita yang sudah sering dipakai ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan busana lainnya. Berikut beberapa ciri khusus dari blus yang perlu diketahui. 1. Blus tidak selalu menggunakan kancing penuh pada bagian depannya. Kedua, blus tidak selalu menggunakan manset. Ketiga, beberapa blus ada yang dilengkapi dengan kerah, namun ada juga yang tidak. Bentuk kerah yang ada pada blus sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Keempat, lengan yang diaplikasikan pada blus biasanya merupakan lengan pendek, lengan panjang, bahkan ada juga yang tidak berlengan. Model lengan blus juga dapat dibuat dalam berbagai variasi model dan ukuran. Kelima, bagian bawah blus dibuat menggantung. Dalam ilmu busana, blus dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, tuck-in adalah blus yang dimasukkan atau diselipkan ke dalam rok maupun celana. Yang kedua, over blus, yaitu blus luar yang cara pemakaiannya berada di bagian luar dari bawahannya. Silahkan cermati contoh gambar atau desain dengan seksama, serta perhatikan perbedaan dari kedua jenis kategori blus ini. Model blus wanita zaman dulu kebanyakan hanya dibuat polos tanpa kombinasi. Maka mode yang berkembang saat ini biasanya cenderung lebih bervariasi mengikuti tren masa kini.
Sebagian ada juga yang menggabungkan antara konsep klasik khas model baju zaman dulu dengan konsep modern. Berikut macam-macam jenis blus yang harus kalian pahami. Polo merupakan salah satu jenis blus yang dipakai untuk olahraga. Blus ini terbuat dari bahan kaos dengan garis leher bulat maupun berkerah kemeja. Sweat merupakan blus yang digunakan bersama dengan celana ataupun rok yang terbuat dari bahan yang sama. Umumnya, blus model ini dipakai sebagai pakaian kerja kantor. Surplus. Blus surplus merupakan model blus wanita yang seksi karena memiliki garis leher V yang cenderung rendah. Blus ini sangat sesuai untuk memberikan kesan lebih tinggi dan langsing pada tampilan pemakainya. Peasant. Blus model peasant ini dipenuhi dengan banyak kerutan, seperti di bagian pinggang, lengan maupun leher. Blus jenis ini mampu memberikan kesan feminim dan anggun. Empire. Blus jenis Empire ini memiliki garis hias di bagian dada seperti baby doll cat. Wrap merupakan model pakaian wanita yang biasa dikenakan dengan cara dililitkan di sekitar tubuh bagian atas. Blus ini dibuat tanpa tali, tanpa menggunakan tambahan kancing maupun resleting, sehingga untuk memakainya perlu melilitkan blus ke badan dan mengikatkan tali yang ada di blus seperti pita. Button down adalah blus dengan kancing pada bagian depan, di mana letak kancing mulai dari atas sampai pada bagian bawah. Sedangkan hidden button down merupakan jenis blus dengan kancing hingga ke bawah pada bagian depannya. Hanya saja, kancingnya tersembunyi sehingga blus ini terkesan tidak memiliki kancing. Asimetris merupakan blus dengan potongan menyamping atau menyerong, sehingga secara keseluruhan tampilannya jadi tidak simetris. Detail asimetris pada blus biasanya dapat dijumpai pada beberapa bagian seperti leher, lengan, dada, dan bagian bahu. Betina merupakan salah satu blus yang memiliki desain cukup unik. Blus ini umumnya dibuat dari bahan kemeja dengan bukaan leher yang lebar dan lengan baju penuh dengan detail berjumbai dari bahan katun motif. Big shirt merupakan blus wanita dengan model kemeja yang memiliki potongan yang cukup besar dan longgar. Kemeja berukuran besar ini dibuat dalam potongan yang sangat mirip, seperti halnya garis-garis kemeja santai pria. Blusong merupakan blus dari bahan ringan yang dikerut pada bagian pinggulnya, kemudian dijahit pada sebuah ban. Kerutan yang terdapat pada blusong ini secara otomatis akan memberikan kesan agak menggembung dan menggantung di bagian bawah pinggang. Camshirt. Camshirt merupakan kemeja wanita berpotongan longgar yang biasanya dilengkapi dengan saku-saku di dada dan kancing baju sebagai bukaan di bagian depan. Cold shoulder merupakan jenis model blus yang memiliki potongan terbuka pada bagian bahunya. Sabrina
Blus Sabrina termasuk dalam model baju yang memiliki potongan terbuka di bagian bahu seperti halnya cold shoulder. Blus Sabrina benar-benar memperlihatkan seluruh bagian bahu, sedangkan cold shoulder hanya sebagian bahu saja yang terlihat. Chinese top. Chinese top merupakan model baju wanita yang berkerah tegak, memiliki bentuk kancing yang sangat khas, yaitu berupa kancing Shanghai, dan bagian lengannya dibuat dengan model lengan setali. Crossover tops. Crossover tops hampir serupa dengan wrap blouse, yakni busana yang dililitkan pada tubuh. Kalau wrap blouse itu benar-benar dililitkan pada tubuh, maka crossover top sudah dibentuk dan dijahit sedemikian rupa sehingga dapat langsung dipakai. Dolman merupakan blus yang memiliki lengan dolman, yaitu lengan yang dibuat longgar dan lebar pada bagian atas. Lengan dolman biasanya mempunyai ukuran yang cukup besar dengan bentuk kerung lengan agak dalam, mulai dari bahu sampai 7,5 cm di atas garis pinggang. Hawaiian shirt merupakan model baju wanita berbentuk kemeja yang biasa dibuat dengan warna-warna terang, dan motif yang diaplikasikan kebanyakan adalah motif bunga. Drap blouse secara umum memiliki bentuk yang sangat istimewa karena bagian garis leher dibiarkan lepas menggantung sehingga tampak seperti sebuah draperi. Double breasted merupakan blus wanita yang menutup pada bagian muka sampai melampaui garis tengah muka, sehingga saling tumpuk antara satu dengan yang lainnya. Desain blus ini mirip dengan potongan jas double breasted, hanya saja garis lehernya biasa dibuat berbeda. Halter neck model blus wanita yang dilengkapi dengan tali atau pita panjang pada bagian depan dan dikenakan dengan cara diikatkan pada bagian leher pemakainya, sehingga bagian depan tampak seperti menggantung dan pada bagian pundak serta punggung cenderung terbuka. Midi. Blus midi termasuk ke dalam jenis busana bernuansa vintage yang masih eksis sampai sekarang. Blus jenis ini mirip dengan pakaian kelasi yang memiliki model kerah lebar seperti kerah kelasi. Lumberjack shirt merupakan model baju wanita yang diadaptasi dari kemeja bermotif kotak-kotak tebal dengan bukaan yang biasa dipakai oleh para penebang pohon di Kanada. Mexican merupakan model baju wanita yang diadaptasi dari model kemeja pria Meksiko. Busana ini biasanya dibuat dari bahan katun putih serupa belacu dengan hiasan dekoratif berwarna merah yang sangat khas pada bagian garis leher serta manset. Blus beraksen godet. Blus dengan aksen godet menjadi salah satu jenis blus yang cukup populer di kalangan para wanita. Godet sendiri umumnya dibuat dari potongan kain segitiga yang dipasangkan pada bagian utama sebuah blus. Tujuan utamanya untuk menambah volume pakaian dan memberikan kesan penuh. Godet biasa dibuat dari bahan kain yang sama atau berlainan dengan bahan blus baik dari segi warna maupun tekstur bahannya. Pirate shirt merupakan model baju wanita berbentuk kemeja longgar yang memiliki kerutan pada panel pundaknya. Untuk mempercantik tampilan, pirate shirt ini juga dilengkapi dengan lengan yang sangat khas
yakni lengan model bishop yang panjang. Demikian pembahasan dari saya tentang materi mengenal blues. Semoga penjelasan yang dilengkapi dengan contoh gambar busana dalam video ini mampu memperjelas pemahaman kalian tentang karakteristik jenis-jenis blues. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tentu saja bagikan. Sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.